Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas nikmat yang sempurna, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Di atas nikmat yang sempurna, kita masih dapat beraktivitas dalam setiap rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam marilah kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan ajaran Islam kepada kita, yaitu ajaran yang apabila kita amalkan secara murni dan konsekuen, maka ajaran Islam akan menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya banggakan, dari penjelasan ayat yang saya sebutkan tadi, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam substansi ayat tersebut menjelaskan bahwa kita dimintakan untuk berjihad di jalan Allah, baik dengan diri kita maupun dengan harta kita. Itulah sebaik-baik bisnis yang ada di dunia ini, menunjukkan bahwa kita harus tetap berjalan pada koridor yang benar, dan kita tetap harus mengorbankan segala sesuatunya hanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita miliki, substansi tadi itu harus kita terapkan di dalam bulan Ramadan ini. 10 terakhir menjelang Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskan hambanya dari neraka, minan nar, akan melepaskan hambanya dari siksa api neraka. Makanya di 10 akhir Ramadan itu adalah 10 hari yang cukup bagi kita untuk memaksimalkan ibadah kita, baik di siang hari ataupun di malam hari. Ramadan laksana telaga yang cukup bersih. Kalaulah Ramadan kita umpamakan sebuah telaga yang cukup bersih, yang sangat dirindukan oleh sekian banyak orang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Ramadan bagi kita. Maka kita sebagai manusia di bumi ini diperkenankan untuk membersihkan diri di telaga Ramadan. Semua orang masuk ke telaga Ramadan, membersihkan diri, memakai sabun dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada juga yang membersihkan badannya, ada juga yang menambah dengan wewangian. Tetapi untuk membersihkan diri di telaga tersebut memiliki limit waktu. Tidak selamanya, tetapi ada kadar waktu yang diperkenankan untuk membersihkan diri. Begitulah Ramadan. Ketika limit waktu yang diberikan untuk membersihkan diri tersebut sudah habis,
maka orang-orang yang ada di dalamnya diperintahkan untuk naik kembali ke permukaan. Maka orang-orang yang membersihkan diri tersebut berbeda kategorinya. Apa yang dapat kita ambil? Tidak semua orang yang membersihkan diri di telaga Ramadan itu maksimal. Ada yang tidak sempat mandi, ada yang hanya mencuci muka, ada yang hanya mencuci kaki. Maka berugilah orang yang tidak membersihkan dirinya secara total di telaga Ramadan. Maka bagi orang yang hanya membersihkan ala kadarnya, yang hanya membersihkan kakinya, yang hanya membersihkan wajahnya, maka merugilah mereka karena tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan semaksimal mungkin untuk membersihkan diri dari segala dosa yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cuma 1 bulan dari 12 bulan untuk puasa Ramadan. Gunanya apa? Mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah, dan menggunakan faidah bulan Ramadan itu dengan semaksimal mungkin. Maka beruntunglah kita bagi orang-orang yang telah membersihkan dirinya di bulan Ramadan secara total. Makanya Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu. Allah memanggil orang-orang yang beriman, bukan ayyuhan nas, bukan seluruh manusia. Itulah faidah bulan Ramadan di 10 akhir Ramadan pada saat sekarang ini. Walaupun di tengah wabah COVID-19 pada saat sekarang ini, sehingga kita terbatas untuk melaksanakan segala sesuatu hal, apalagi di daerah yang memang terdapat wabah COVID-19. Maka dalam hal ini kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk kemaslahatan kita bersama. Nah, itulah sebabnya makanya kita harus betul-betul mengisi bulan Ramadan ini walaupun di tengah wabah COVID-19 pada saat sekarang ini. Jangan dengan alasan itu kita beribadah tidak maksimal. Kita tetap maksimal sesuai dengan standarisasi yang dibuat pemerintah. Ikuti sesuai dengan apa yang dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tanpa mengurangi nilai ibadah kita. Bercerita itu, saya teringat sejarah Islam, sejarah kerajaan-kerajaan besar Islam ketika itu. Ketika wafat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digantikan dengan Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin wafat, digantikan dengan kerajaan Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah runtuh, lahirlah dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Abbasiyah habis, lahirlah 3 kerajaan besar: Turki Utsmani, kerajaan Syafawi di Persia, dan Mughal di India. Yang ketiganya adalah kerajaan-kerajaan Islam terbesar ketika itu. Yang sering kita saksikan dan yang sering kita dengar adalah kerajaan Turki Utsmani yang dihimpun oleh daerah-daerah yang tidak hanya di jajaran Asia, Afrika, Eropa juga dikuasai oleh dinasti Ottoman ketika itu. Begitulah besarnya kerajaan Islam ketika itu, dengan rajanya terakhir yang juga merupakan singa terakhir dinasti Ottoman ketika itu adalah Abdul Hamid II. Apa yang bisa kita petik dari keadaan seperti itu? Yang pertama, menunjukkan bahwa runtuhnya Turki Utsmani ketika itu di tahun 1900-an, setelah Abdul Hamid II juga ada sultan-sultan setelahnya, tetapi hanya menjadi boneka barat ketika itu. Apa yang dapat kita petik ketika itu? Bahwa begitu ambisiusnya orang-orang barat untuk melenyapkan dinul Islam, untuk melenyapkan nilai-nilai Islam dari masyarakat-masyarakat Islam ketika itu, menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam harus tetap mawas diri, harus tetap waspada terhadap budaya-budaya yang bukan bersumber dari Islam, yang bukan bersumber dari nilai-nilai Islam. Maka hendaknya budaya itu jangan kita ikuti. Selama
itu bertentangan dengan nas yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini budaya-budaya itu sangat rentan sekali. Tanpa kita sadari, kita bisa saja terikut dengan hal-hal yang demikian, yang dapat menjatuhkan kita ke lembah kesesatan yang nyata. Itulah hal yang pertama yang dapat kita petik, bahwa pada masa kerajaan Turki Utsmani begitu ambisiusnya orang Barat untuk melenyapkan agama Islam yang merupakan sebuah kerajaan terbesar Islam ketika itu, yaitu kerajaan Ottoman. Yang kedua apa? Banyak hal-hal positif tentang teknologi, tentang sains yang telah dilakukan oleh Turki Utsmani ketika itu. Baik dia dari segi sains, dari segi teknologi, dan lain sebagainya. Menunjukkan apa? Bahwa mereka menyadari untuk menguasai dunia itu, untuk menegakkan dinul Islam bukan hanya lewat hal-hal yang klasik saja, bukan hanya lewat dakwah saja, tetapi apa yang lebih esensi, menyebarkannya lewat jalur teknologi, menyebarkannya lewat jalur sains, menyebarkannya lewat jalur karya nyata. Maka ketika itu sangat banyak dilakukan penelitian-penelitian, sangat banyak dilakukan pendirian universitas-universitas, karena mereka menyadari segala sesuatunya harus dengan ilmu. Sangat beralasan disebutkan man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia itu harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan keduanya juga harus dengan ilmu. Ketika itu sangat banyak didirikan universitas-universitas untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan teknologi, untuk meningkatkan sumber daya umat Islam ketika itu. Yang mana mahasiswanya pasti dari kalangan muda. Sangat beralasan mereka sangat mengidolakan ketika itu kalangan-kalangan pemuda. Untuk apa? Karena mereka sadar bahwa pemudalah yang dapat menjangkau masa depan. Pemudalah yang dapat merubah hal-hal yang dari negatif ke arah positif ke depan. Dan pemudalah yang memegang masalah yang berkaitan dengan umat. Apa dikatakan? Inna fiyadis subban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya urusan umat itu ada di tangan pemuda. Dan di tangan pemudalah hidup mati umat. Betapa dipujinya pemuda dapat merubah segala sesuatu hal. Dapat dipujinya pemuda dapat merubah konteks peradaban yang ada di dunia. Pada masa penjajahan Belanda, Soekarno juga mengatakan betapa sangat memegang posisi penting, sentral pentingnya pemuda dalam merubah suatu peradaban. Maka apabila untuk menghancurkan negara, tidak usah repot-repot. Cukup pemudanya aja dirusak, lambat laun 10-20 tahun ke depan pasti negaranya akan goyang. Maka untuk itu, sebagai pemuda, kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita, apa yang harus kita lakukan terhadap keluarga masyarakat kita, apa yang harus kita lakukan terhadap negara kita, dan apa yang harus kita lakukan terhadap agama kita. Pemuda harus cerdas. Pemuda tidak boleh bodoh. Karena negara ini 10, 20, 30 tahun ke depan akan dipimpin oleh pemuda-pemuda yang ada pada saat sekarang ini. Bayangkan ketika pemuda yang ada saat sekarang ini tidak menguasai teknologi. Bayangkan pemuda-pemuda yang ada pada saat sekarang ini sudah rusak dengan narkoba. Bayangkan pemuda-pemuda pada saat ini tidak banyak yang menguasai ilmu agama. Saya tidak takut kita kehilangan para sarjana, karena tiap tahun banyak perguruan tinggi yang melahirkan sarjana. Tetapi saya lebih takut kita kehilangan pemuda-pemuda yang tidak mengerti nilai-nilai agama.
pemuda yang lemah dalam hal pengkajian agama, yang tidak mengerti bagaimana sesuatu yang dilakukan berdasarkan tuntunan agama. Yang paling parah, pemuda tidak mengerti sholat. Yang paling gawat, pemuda tidak mengerti doa-doa yang harus dia ketahui. Yang paling berbahaya, banyak pemuda yang tidak bisa menjadi khotib Jumat, tidak bisa menjadi imam. Inilah gambaran daerah dan negara 10-20 tahun ke depan. Di Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu yang saya pimpin pada saat sekarang ini, ada sebuah program studi yang melahirkan kader ulama, yang setiap pada bulan Ramadan saya perintahkan untuk melaksanakan tausiah via online dari Facebook, dari YouTube dan Instagram serta media online lainnya sebagai syiar dakwah mereka. Program studi tersebut untuk menciptakan kader ulama, karena kita mengetahui bahwa pada saat sekarang ini kita sangat minim dengan hal-hal tersebut. Maka dengan program studi komunikasi penyiaran Islam yang ada di Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu adalah konteksnya untuk melahirkan kader ulama, untuk melahirkan para pemuda-pemuda yang mengerti agama dengan titel Sarjana Komunikasi Islam. Mereka juga bukan unggul hanya dalam bidang umum, tetapi lebih spesifik, mereka akan unggul dalam bidang agama. Diasuh oleh dosen-dosen yang memang sudah berkompeten untuk itu. Dosen-dosen yang tamatan dari Kairo, tamatan dari ma'had, tamatan dari pesantren yang ada di Indonesia. Maka tidak salah kalau kita mendirikan program studi komunikasi penyiaran Islam yang mana nantinya kita harapkan mereka berguna bukan hanya untuk keluarga mereka, tetapi kita harapkan mereka dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap negara, terhadap agama, dan insya Allah mereka berguna bagi bangsa dan negara. Apa relevansi yang dapat kita ambil antara pemuda dengan puasa Ramadan? Begitulah pemuda dijelaskan dalam sejarah. Begitulah pemuda dijelaskan dalam literatur hadis. Maka kita mengharapkan seperti itulah pemuda yang dapat memberikan kontribusi kepada bangsanya. Dan seperti itu jugalah pemuda yang dapat menjalankan rukun Islam, yang dapat menjalankan perintah agama yang telah diwajibkan kepada umat Islam. Kebesaran pemuda itu harus dipegang oleh pemuda itu sendiri, sehingga tidak ada lagi pemuda yang tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sengaja. Kalau tidak disengaja, tidak masalah, dengan alasan-alasan yang dibenarkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi tidak boleh pemuda meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan. Kebesaran pemuda itu harus berimbang dengan kekuatan mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda harus kuat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tidak ada pemuda yang tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan yang dilaksanakan dalam 1 bulan selama 12 bulan. Semoga pemuda dapat mengambil nilai-nilai dan substansi positif yang ada di daerah kita masing-masing dan dapat menjadikan puasa Ramadan ini sebagai momentum untuk merubah diri mereka, untuk kembali ke khittah mereka, untuk menunjukkan bahwa pemuda itu besar, pemuda itu sanggup menjalankan perintah agama, dan pemuda juga sangat rajin melaksanakan ibadah serta tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan tanpa alasan yang jelas. Saya kira demikian tausiah singkat kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan nilai positif bagi kita dan dapat lebih memacu kita untuk memberikan yang terbaik di lingkungan kita, memacu kita untuk bertambah lebih introspeksi, mawas diri,
dan giat untuk menuntut ilmu pengetahuan ke depan. Terima kasih pada Allah, saya mohon ampun. Kepada para pemirsa saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.